Soalnya aku Ayan takutnya jadi beban kata Bang Star. Nggak apa-apa Bang Star, coba aja, main aja nggak apa-apa Bang Star. Kita di sini have fun aja kok teman-teman ya. VIP berapa? VIP 4.000, cuman mainnya kemungkinan adanya di match kelima guys. Mencoba untuk melakukan satu buah inisiasi, RX Ryu mencoba memasakkan Shadow Assault seperti akan mencoba dipaksakan, tapi ternyata dengan darah skarlatnya malah harus sekali ditumbangkan. Masih ada sebuah penambahan darah yang sepertinya berhasil untuk dilakukan dan membuat RX Ryu berhasil pulang dengan selamat. Mencoba untuk mendapatkan satu buah backup dengan dari seorang Fahri, Lonely di bagian depan sana, tapi Stella hanya mencoba untuk menahan di bagian tengah, nggak bisa memasang serangan di sana. Mencoba untuk berfokus dalam melakukan satu ball landing lagi di bagian tengahnya. Dan kita juga melihat bahwa Paradise mulai datang dan mencoba untuk memberikan sebuah bantuan ya. Tapi terlihat masih dengan mobilitasnya seorang Super Mii memberikan sebuah cutting minion kali ini. Berhasil kali ini terjadi. Males banget kalau pakai jungler musuhnya Franco Bang Dennis. Nah, mencoba untuk memanfaatkan sebuah mobilitas dari Fanny, tapi Fanny harus berhati-hati karena Super B tentunya akan mencoba untuk menangkap ya. Kita tahu memiliki damage yang besar, tapi juga harus terkena satu buah internal guard. Terpental begitu saja, tapi Fahri juga mencoba untuk memberikan sebuah bantuan di sana. Tapi mungkin Turtle bisa menjadi sebuah opsi yang dilakukan, bisa jadi opsi tambahan ya, untuk bisa ngambil Turtle yang ada di bagian atas. Tapi juga harus memang berhati-hati karena pasukan dari tim biru ya, tentunya nggak akan mudah, apalagi mereka mempunyai seorang Fanny yang bisa masuk tiba-tiba ya. Dengan Fanny yang memiliki sebuah kabel yang mobilitas ya, bisa memanfaatkan tentunya sebuah pengambilan di bagian turtle sana. Akankah berhasil dilakukan? Ya, sebuah kosongan pun mencoba untuk langsung masuk, tapi Khas Demigod harus gagal dalam melakukan sebuah pengambilan. Bahkan mencoba dikincar dengan seorang RX Ryu di sana, tapi sayang sekali harus malah digagalkan. Tapi killing spree pun masih terjadi. Lagi dan lagi Super Mei berhasil memenangkan pertarungannya kali ini ya, mengamankan satu orang tuan muda. Ternyata harus malah jadi sebuah pilihan lagi ya, bersama turret yang sepertinya akan mencoba dihancurkan kali ini. Super Mei berhasilkah menghancurkan satu buah pengambilan turret yang ada di bagian bawahnya kali ini ya. Cara VIP gimana bang? Cara VIP donate aja, linknya di bio guys. Mencoba untuk menghancurkan turret, tapi di bagian bawah Jonathan dibantu Edward membuat seorang Den pun harus tertumbangkan. Double kill pun jadi sebuah pilihan, bahkan mencoba untuk memainkan satu buah landing lagi di bagian bawah kali. Dan sepertinya turret akan jadi sebuah pengambilan yang akan terjadi di saat Super Mei juga masih di bagian atas untuk bisa menghancurkan satu buah turretnya. Apakah satu tukar satu turret harus berhasil didapatkan oleh kedua tim ya di game yang kali ini? Sama-sama kuat sih guys dari segi serangan dan juga beberapa pertarungan yang terjadi dari pasukan tim biru dan juga tim merah ya. Mereka membuktikan bahwa mereka bukan tim yang sembarang untuk bisa mengamankan kemenangan di game kali ini. Oh, bahkan mencoba membuka satu buah blazing duet ke arah seorang Jonathan yang sepertinya juga harus mencoba ditumbangkan langsung. RX Ryu menjadi satu buah follow up yang manis, tapi mencoba untuk balik lagi ke area Purple kali ini. God masih belum bisa mendapatkan sebuah pick off lagi, masih ketahan dengan hanya baru berhasil mendapatkan satu buah pick off. Dapat terlihat beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim merah mulai mencoba untuk kembali melakukan sebuah aksinya, bahkan dan menarik begitu saja. Dan satu Patrition pun manis, langsung seorang Fahri Lonely berhasil diberikan Patrition yang cukup ready membuat dari pasukan tim merah ya lagi dan lagi berhasil untuk memimpin jalannya pertandingan sampai di menit yang kelima ini ya. Dan ini bisa menjadi sebuah pengambilan turret yang mungkin bisa dimanfaatkan. Turret yang entah di bagian tengah atau mungkin di bagian bawah, karena kita lihat juga permainan dari seorang Sky juga cukup taktis banget ya, menekan Carson Jonathan. Padahal dari seorang Jonathan pun saat ini ya sudah berhasil mengamankan 3 pick off. Mungkin karena kurangnya bantuan dari seorang Paradise ya, apalagi dengan adanya sebuah backup yang terus diberikan oleh Den, memang mengancam banget bahaya untuk pasukan dari teman-teman tim biru yang saat ini akan mencoba melakukan sebuah pengambilan ke bagian tata. Apakah mereka berhasil lakukan? Karena terlihat dari satu buah retribution seorang Fahri malah berhasil memberikan sebuah pengambilan, mengambil lagi turtle yang kedua dengan satu buah retributionnya, bahkan membuka turn roll. Stella pun terconnect, terkena sebuah tarikan dan melodihan dari seorang Den yang membuat Stella pun harus diamankan dan gagal diberikan sebuah bantuan oleh seorang Paradise. Tapi tuan muda pun berhasil membalas serangan di sana, mencoba untuk memberikan satu buah backupan juga, tapi harus juga berhati-hati. Flicker pun langsung digunakan. Bisa satu penarikan from head pun kembali terjadi, dan decimation from Super Mei pun berhasil untuk memakan korban lagi. Ada objektivitas yang sangat luar biasa bagus dari Den ya, menarik beberapa pemain dan cukup bisa mengenai pemain tersebut, yang membuat pasukan dari tim biru pun cukup banyak kehilangan pemainnya. Dan ini bisa jadi masalah tentunya buat teman-teman dari tim biru yang harus kehilangan cukup banyak gold yang ada di area sana ya.
Bang Gengkune, semangat bangku. Wah, lagi rusak HP-nya ya. Bakal balik ke tubuh aslinya. Waduh. Bang, match 3 kira-kira kapan? Kemungkinan sih kapan ya, guys? Mungkin 30 menit atau 40 menit kali ya, guys. Bang Starik, ditunggu dulu ya bangku ya. Ditunggu dulu ya bangku ya. Wah, aku sangat terima kasih sih guys atas bantuan donatnya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat pertarungan kembali terjadi dan RX malah mencoba memasakkan dan harus malah terkena satu buah double kill. Hans, apakah mencoba membuktikan bahwa dia bukan Fanny sembarangan ya? Di early game cukup kesulitan, tapi apakah di arah late game menjadi pemain yang sangat berbahaya? Apalagi dengan memanfaatkan kabel-kabel yang ada dan sepertinya akan mencoba menghancurkan satu buah turret yang ada di bagian bawah ya. Ini turret sepertinya akan jadi sebuah pengambilan yang akan dilakukan oleh seorang Khas Demigod. Tapi apakah bisa berhasil? Karena terlihat juga pengambilan Lord harus mungkin dipersiapkan ya untuk kali ini. Karena Lord pertama bakal muncul sebentar lagi dan kita akan menyambut Lord yang pertama, Bapak Lord tercinta yang mulai muncul di arah Land of Dawn. Yang kita akan lihat siapakah yang berhasil untuk melakukan pengambilan untuk Lord pertama kali ini. Karena Lord pertama biasanya menjadi sebuah kunci ya untuk bisa lebih mendominasinya tim yang akan mengamankan Lord di war kali ini ya. Dan harus terkena sebuah Eternal Guard. Mencoba untuk dikejar, Kas mencoba membuka satu buah kater tapi malah harus berhasil ditumbangkan. Terkena satu buah segel dari RXU dengan berhasilnya melakukan satu buah Shadow Salute. Dan masih dengan Jonathan yang mencoba untuk memberikan satu buah serangannya lagi, dibantu dengan ada seorang Paradise. Tapi Headguard pun langsung dialirkan, tapi masih juga kesulitan karena ada bantuan dari seorang Dan yang berhasil terkonek dengan Bloody Hand-nya. Bahkan beberapa pemain pun harus ditumbangkan dan menyisakan seorang Stella yang sendirian yang ada kali ini di area belakang ya. Menyisakan seorang Stella dan bahkan Stella pun harus kesulitan. Dia akan langsung terkena eliminasi, terkena satu buah Densi Mason kembali bahkan berhasil melakukan sebuah double kill. Super Mei membuktikan magicnya dengan menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya dengan Hero Martisnya. Bersama dengan satu pengambilan turret yang juga terjadi di tengah membuat pasukan dari teman-teman tim biru pun sepertinya kali dalam bahaya. Wah, ini pasukan dari tim biru bahaya banget karena mereka baru ngasihin sekitar 9 pick off ya. 2 kali lipatnya pasukan dari tim merah sudah berhasil memimpin bersama Gold yang juga mereka sudah berhasil cukup kuat ya sampai di match kali ini. Bang Mar, aku balik jam 2 mau makan kata Bang Starik. Boleh bangku. Hitungnya bangku ya. Halo Bang Mar, halo. Harusnya sih ada bangku ya. Nanti kalau misalnya Bang Starik udah pengen main nanti aku coba share ke Bang Starik kali ya. Mencoba untuk memainkan satu bola landing lagi di bagian atas, tapi juga ada beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim biru ya yang masih mencoba untuk kuat dalam melakukan sebuah pertahanan. Berhasil dilakukan, masih mencoba menggunakan sebuah serangannya, bahkan poking damage dari seorang Jonathan pun mencoba untuk mengenai pemain. Meskipun gagal terjadi dan masih dengan adanya satu buah konsil dari Den mencoba untuk mencari pemain lain dan bahkan terhentikannya langsung seorang Khas Demigod untuk yang ketiga atau mungkin keempat kalinya. Diberhentikan langsung oleh Den di sana dan bahkan mencoba melakukan sebuah penarikan lagi di sana. Paradise hampir saja dalam bahaya, tapi masih dengan pertahanan nih pasukan dari teman-teman tim biru masih cukup kuat. Mencoba untuk menahan satu buah turret agar nggak berhasil dihancurkan, tapi Den hampir saja berhasil lagi melakukan sebuah penarikan bersama Super Mei yang juga masih cukup kokoh ya, yang ada di bagian depan mencoba untuk menunggu wave minion untuk kembali masuk. Sementara di bagian bawahnya masih bersih-bersih. Gak bisa terlalu gegabah juga ya untuk memanfaatkan serangan karena mereka juga masih harus ketinggalan dari segi gol. Dan bahkan penarikan lagi dari seorang Dan pun harus terjadi, tapi harus berhasil digagalkan kali dan mencoba mengejar langsung. Untungnya Dan masih cukup aman, meminta sebuah bantuan yang juga mungkin Sky bisa untuk lakukan ya. Sehingga memang dari segi pertahanan dan tarik ulur pasukan dari teman-teman tim merah sih menurutku sih udah cukup kuat banget guys mereka guys. Apalagi kalau misalnya mereka mencoba untuk memimpin langsung serangannya di bagian turret bagian tengah ya. Bisakah di sana dengan 4 bahkan 5 orang pemain mencoba untuk merasak masuk untuk pasukan dari tim biru kali ini. Tapi Jonathan mungkin bisa menjadi sebuah solusi ya. Apa dengan damage yang dia punya sekarang dibantu headguard dari seorang Paradise tentunya akan membuat seorang Jonathan lebih mobilitas. Tapi ternyata tarikan motor oleh seorang Paradise di sana. Untuk ada beberapa backupan dengan Eternal Guard berhasil memukul mundur pasukan dari tim merah pun harus berhati-hati. Tapi terlihat Fari mencoba masuk dengan Twitcher-nya kali dan tarian manja dari seorang Fari membuat pasukan dari tim biru pun harus berhati-hati dan mencoba untuk mengamankan satu mobil komisi harus digagalkan. Gagal memberikan sebuah pengambilan. Fari pun mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan ke arah sebuah resbat, tapi malah harus ada pemain yang berhasil ditangkap di sana.
Sky pun berhasil memberikan satu buah wasit. Tapi Ryu pun harus jadi sebuah pemain yang harus ditumbangkan juga kali ini. Misalkan 4 lawan 4. Apakah pertempuran yang akan terjadi lagi bakal dikomit juga ya dengan adanya bantuan Lord yang ada di bagian bawah? Bisa menjadi tentunya sebuah bantuan yang menyulitkan ya untuk pasukan dari teman-teman tim biru di sana. Tinggal gimana caranya mereka berfokus untuk bisa ngambil Lord dan juga ada sebuah zoning yang bisa untuk mereka lakukan yang ada di bagian bawah kali ini ya. Gue kurang 8 koin, Mark, kata Bang Apos. Semangat Bang Apos. Mencoba untuk mengamankan loot. Atau mungkin teman-teman ada yang mau nambahin 8 koinnya, guys. Mencoba untuk mengunci Lord yang pertama. Lord yang kedua, guys, yang ternyata udah berhasil diamankan oleh pasukan dari tim merah kembali. Dengan Lord yang berhasil diamankan kembali, ini harusnya menjadi sebuah kunci ya. Untuk pasukan dari tim biru mungkin langsung berhasil untuk dikalahkan. Berhasil dilakukan, bisa serangan pun difokuskan. Tuan muda harus mundur ke belakang, nggak bisa memasakkan, tapi penarikannya pun berhasil terkomit lagi. Membuat Paradise harus malah terkena satu killing spree. Mencoba menambah lagi, tapi Percussion pun dikeluarkan. Fari pun berhasil mundur, tapi Kaz mencoba memberikan sebuah pengejaran dengan Fanny-nya. Berhasil menciptakan satu buah Katrot dan menumbangkan seorang Super Mei yang ada di bagian atas sana. Dan nggak berhasil untuk pulang dengan selamat. Tapi penambahan pick-off masih terus terjadi, bahkan RX Ryu. Apakah Joe ditumbangkan, mencoba untuk diambil, tapi Sky malah berhasil memberikan one last hit yang menciptakan sebuah eliminasi pun malah harus terjadi juga keserangan Kaz. Demi God, yang harus bersedia diamankan untuk yang ke-7 kali. Dan ini bisa jadi ancaman banget karena dari segi pengambilan pemainnya pun udah cukup banyak banget dari pasukan tim merah ya. Apa dengan mobilitasnya mereka yang sepertinya akan mencoba untuk langsung masuk ke bagian dalam sana, memberikan sebuah peluang untuk bisa memberikan sebuah kemenangan, tapi pengejaran pun dilakukan dan masih hampirkah diselamatkan. Dan ternyata berhasil diselamatkan dan membuka satu blazing duet. Memukul mundur pasukan dari tim biru agar mereka nggak bisa memberikan sebuah eliminasi ke arah seorang Den. Yang ternyata juga malah membuat dari seorang Fari pun berfokus untuk bisa mengusirkan turret yang ada di bagian atas. Mencoba untuk kabur tapi terkena sebuah penyerangan dan nggak berhasil pulang. Jonathan berhasil menciptakan sebuah perhentian di saat Lord pun sudah berhasil diamankan. Dan pasukan dari tim biru ternyata masih komit untuk bisa bertahan di match kali ini. Pasukan dari tim merah pun harus berhati-hati dengan komitnya pasukan dari tim biru. Ini bisa membuat mereka dalam bahaya ya. Apalagi dengan objektivitas yang saat ini memang mereka sudah berhasil dapat, tapi mereka masih kesulitan untuk membobol pasukan dari teman-teman tim biru ya. Dengan gold yang masih cukup mumpuni, harusnya bisa menjadi sebuah serangan yang tidak terhenti-henti difokuskan untuk pasukan dari tim merah. Tapi mereka juga memang juga harus melihat bahwa blunder ya bisa terjadi dari manapun ya. Sehingga mereka harus bisa memikirkan gimana caranya teamfight yang lebih padu, lebih solid, lebih membuat teman-teman dari tim biru cukup kesulitan ya. Apa dengan keunggulan gold dan juga level yang saat ini sudah mereka berhasil dapatkan. Spin di match berapa bangku? Kayaknya sih ada di match 3 guys. Kayaknya ya, cuma nggak tahu juga guys. Kalau misalnya nanti, pokoknya kalau misalnya kita live siang-siang, VIP biasanya ngalir terus guys. Nanti kita invite aja ya teman-teman ya, kalau misalnya ada yang kosong ya. Sangat HD katanya. Iya HD. HD kah guys? Real kah? Mencoba untuk menciptakan satu body defensif, tapi Dan malah berhasil memberikan sebuah penarikan lagi, mengundang bahaya. Tuan muda pun hampir saja berhasil diamankan di sana, tapi Fanny-nya cukup gacor. Bahkan Superman pun mencoba untuk kabur, tapi harus ditumbangkan juga. Dan Jonathan berhasil menciptakan sebuah double kill, bahkan mencoba mengejar juga ke seorang Sky yang mencoba untuk kabur kali ini. Tapi Sky sendirian mencoba diamankan oleh seorang Paradise, mencoba untuk memberikan satu buah inisiasinya bersama Kansi yang juga mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran, meskipun Sky masih terlalu jauh untuk bisa diamankan dan berfokus ke arah lain karena Lord mungkin bisa menjadi sebuah solusi untuk bisa menciptakan sebuah kesempatan yang lebih lagi untuk bisa mengamankan game yang kali ini dengan sebuah comeback yang mungkin bisa terjadi. Ini guys, satu buah momen yang bisa dimanfaatkan karena menurutku sih memang dengan sulitnya pasukan dari tim merah untuk bisa membobol sebuah base yang ada di bagian tengah. Tentunya bisa menjadi sebuah collab yang bagus untuk pasukan dari tim biru bisa mengamankan sebuah gamenya. Masih ada kesempatan dan jangan menyerah. Itulah kata-kata yang bisa kuungkapkan buat teman-teman yang misalnya dari segi gamenya kalah ya di early game, tapi belum tentu bahwa di akhir game ya masih bisa untuk dikalahkan juga, karena tentunya masih ada sebuah harapan yang bisa kalian dapatkan dengan perjuangan yang kalian lakukan ya. Makanya setiap permainan harus bermain dengan as a team, bukan as a siapa gitu guys ya. Jangan merenang karena siapa, tapi merenanglah karena tim ya teman-teman ya.
Dengan Lord yang berhasil dibawa, RX3 pun langsung coba untuk mengamankan sebuah Lord tersebut. Memberikan sebuah eliminasi di sana dengan sendirian aja, tapi Dan mulai datang di sana bersama dengan adanya satu buah inisiasi dari Sky yang mencoba untuk langsung mengamankan satu buah base-nya yang dibencana, tapi ternyata terkena satu buah entropy dan membuat seorang Sky terkena eliminasi. Gagal bisa mundur dan malah harus diamankan kali ini, menciptakan langsung sebuah eliminasi dan membuat pasukan dari tim merah pun harus menunggu untuk kembali respawn kali ini dan mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran lagi. Kans juga harus berfokus juga mengamankan wave minionnya ya, khususnya bisa ke arah side karena memang bisa memanfaatkan sebuah split push dan juga mobilitas dari seorang Fanny itu sendiri nih guys. Tinggal gimana caranya seorang Kans mencoba untuk memainkan turretnya ya. Menurut gue sih bakal ke area atas ya. Apa dengan adanya beberapa pemain yang sudah dikirim ke area tengah ya, dan juga di area bawah, tinggal gimana caranya untuk bisa meningkatkan lagi beberapa turret yang bisa dihancurkan, dan ini bisa ngebuat dari pasukan tim merah ya kehilangan sebuah momentum dan juga rotasi gamingnya ya. Sehingga mereka pun harus berfokus agar ada beberapa pemain yang diamankan ya di area atas, tengah, dan juga bawah nih guys. Jadi mereka ingin hancurkan rotasi teamfightnya pasukan dari tim merah terlebih dahulu dengan landing yang juga mereka akan lakukan kali ini. Apalagi dengan adanya Lord yang bentar lagi juga jadi sebuah pengambilan yang bakal ditunggu-tunggu banget ya dari kedua tim. Siapakah yang berhasil untuk mengamankan Lord yang keempat nih guys. Game sudah berlanjut ke arah 18 menit. Mencoba untuk memainkan satu bola yang lagi, tapi Jonathan masih menunggu di bagian burstnya kali ini. Di saat Fanny, Fanny-nya sempat miss ternyata ya. Wah, ini kupikir Fanny-nya Fanny Kyrie nih ya teman-teman ya, atau Fanny Albert ya. Albert Einstein bang. Cewek nyatanya nyakitin gak sih katanya. Bang mau nanya, kok aku nggak bisa login? Ya ada tulisan tidak bisa menyambung ke server, bantu jawab bang. Wah itu guys, kenapa tuh guys? Ada yang tahu kah? Setelahnya berapa? 4.000, cuman mainnya di game yang ketiga kayaknya guys, atau keempat atau kelima ya. Pokoknya mainnya di sekitar 4 atau 5 guys pokoknya. Kayaknya 5 sih. Dengan Lord yang mulai muncul untuk yang keempat kalinya ya. Oh ternyata pasukan dari tim merah langsung mencoba untuk mengamankan Lordnya kan di bagian atas sana. Coba untuk langsung memberikan sebuah pengambilan dengan dari beberapa pemain. Berhasil satu kali ini, tapi terlihat Fanny yang mencoba masuk terlalu cepat. Kehilangan immortality yang seperti akan membuat dari seorang Kans pun harus berhasil diamankan. Ditumbangkan langsung bersama pengambilan yang juga akan mencoba untuk dilakukan. Jonathan pun harus hilang bersama dengan adanya seorang Paradise yang juga harus terkena satu buah double kill, dan Superman pun masih mencoba untuk mencari pemain lagi, memainkan landingnya untuk bisa menghancurkan turret yang ada di bagian tengah, tapi Dan pun mencoba memberikan satu inisiasinya mengancam seorang Stella yang harus mundur ke belakang dan mencoba untuk menahan dengan base yang mulai dihancurkan. Berhasilkan di sana dengan penyerangan yang juga dilakukan. Sky harus ditumbangkan bersama dengan sebuah tarikan dari sang Dan yang hampir saja berhasil masuk ke bagian dalam, tapi tuan muda juga harus melihat bahwa masih dengan adanya seorang Uchiha Stanley yang memasakkan pengambilan turret langsung terjadi, malah membuat dirinya pun harus terkena sebuah eliminasi. Dan masih dengan pertahanan yang cukup kuat kali ini, pasukan dari tim biru pun masih menolak menyerah. Mereka mencoba untuk memanfaatkan sebuah resource yang ada, bahkan dengan adanya seorang Fanny di sana, memainkan satu buah landing lagi yang ada di bagian atasnya. Wah, dan ini malah ngebuat dari pasukan tim merah cukup blunder harusnya guys. Match berapa ini? Match pertama guys. Ini malah blunder mereka ya, karena mereka terlihat bahwa kesulitan banget untuk bisa ngancurin base-nya, karena mereka kayaknya nggak mencoba untuk bareng-bareng melakukan hal tersebut. Mereka hanya beberapa pemain difokuskan untuk bisa menghancurkan base, dan itu ngebuat sebuah base pun nggak bisa dihancurkan dengan mudah ya. Dan kita lihat memang tadi seorang Superman terlalu overcommit ya untuk bisa menghancurkan turret, sehingga momennya hilang dan langsung berhasil untuk diamankan ya. Tapi ada satu buah konsil lagi yang mencoba dilakukan oleh Dan, terbaca langsung, tapi lebih ke arah seorang Fanny, tapi nggak memiliki bloody hand, sehingga seorang Fanny pun masih berhasil mundur. Kans demi God masih berhasil pulang dengan selamat, mencoba untuk menambah lagi darahnya, dan adanya satu buah bantuan dari Rose Gold Meteor membuat Kans harusnya punya sebuah kesempatan yang lebih mobilitas ya jika ingin memanfaatkan sebuah kabel-kabelnya. Tapi dengan penungguan yang juga masih terjadi, dan kita juga melihat bahwa Dan sudah berhasil mengamankan beberapa item kali ini. Ada Antiquiras, ada juga Radiant Armor, ada juga Dominant Ace, dan ada satu item yang bisa dibilang cukup baru nih guys. Oh, Flating Time ya. Flating Time mencoba untuk mendukung serangan ke bagian tengahnya kembali. Ini unlock all skin gak katanya? Halo Bang Reckless, welcome. Gak guys, ini main kostum biasa teman-teman ya.
Masih dengan menunggunya pasukan dari tim biru ya. Mereka tentunya nggak mau terlalu gegabah. Dan ini membuat dari pasukan tim merah pun harus gregetan juga cukup besar ya. Karena mereka juga harus ngebuat pasukan dari tim biru juga kehilangan pemainnya duluan. Nggak bisa terlalu gegabah untuk bisa memasukkan sebuah team fight jika mereka belum ada bantuan dari Lord. Dan ini ngebuat dari jalannya gameplay harus kembali ke tempo yang bisa dibilang cukup pelan ya. Apa dengan beberapa serangan yang masih ya mencoba untuk belum dijadikan sebuah komit dari kedua tim di match kali ini. Satu buah Magic Sentry pun dikeluarkan, mencoba mencari pemain. Halo Bang XP, welcome Bangku. Apa kabar Bang? Sehat kah Bang? Masih menunggunya Super Mei. Dan kita juga melihat bahwa beberapa pemain dari pasukan tim biru pun masih ada di area belakang. Berfokus mungkin untuk bisa memainkan lane, tapi juga Kas mungkin bisa bergerak ya. Memanfaatkan sebuah mobilitas dari Fanny-nya untuk bisa menekan ke arah turret ya. Apalagi juga bisa melihat bahwa keadaan di area Lord sedang tidak baik-baik aja. Karena pasukan dari tim merah pun sedang mencoba untuk langsung mengamankan Lord yang ada di sana. Lord yang kelima akankah jadi milik dari pasukan tim merah yang mulai mencoba mengamankan Lord dan berhasil untuk diamankan langsung oleh dengan adanya seorang Fahri kali ini ya. Mencoba untuk memainkan satu bola yang lagi di bagian tengahnya kali ini ya. Bersama dengan Lord yang juga mulai masuk. Pasukan dari tim biru dalam bahaya. Berhasilkah cukup kuat untuk bisa bertahan di saat Dan berhasil memberikan sebuah penarikan. Fanny yang sepertinya akan mencoba ditumbangkan, tapi terlihat juga langsung menjadikan sebuah pelarian perhatian. Membuat pasukan dari tim biru pun sepertinya cukup bisa mempunyai kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah base-nya kali ini. Tapi apakah bisa terjadi? Karena killing spree pun juga berhasil diamankan oleh dengan adanya seorang RX Ryu kali ini. Dengan Eternal Guard mencoba untuk melakukan sebuah buying time ketika satu blazing duet yang juga dikeluarkan. Tuan muda pun harus ditumbangkan dan Superman punya sebuah kesempatan untuk bisa menghancurkan base-nya langsung. Dan kemenangan untuk game yang pertama berhasil untuk terjadi dan pasukan dari tim biru ternyata berhasil mengamankan match-nya kali ini. Membuat pasukan dari tim merah pun harus berhasil ya mengamankan kemenangan dan pasukan dari tim biru pun berhasil dikalahkan guys. Terbalik tadi ya. Terbalik guys, pasukan dari tim merah yang menang dan pasukan dari tim biru yang kalah guys. Dan kita melihat memang sulit juga sih untuk bisa memainkan inisiasinya ya, untuk XP-nya sih guys. Karena tuan muda kayaknya cukup terkejut juga sih dengan mekanik seorang Surmei yang kita tahu juga bahwa di sini memang mempunyai gelar sebagai XP laner terkuat bos ya. XP laner Martis teman-teman ya. Ada 12 pick off dengan MVP yang sudah juga berhasil didapatkan ya. Dengan berhasil ditumbangkan sebanyak 5 kali aja dan berhasil mendapatkan 5 assist. Dan juga ini juga karena memang dukungan-dukungan dari pasukan tim merah yang juga cukup kuat. Apalagi dengan adanya Dan, ada Fahri, ada Sky dan juga RX Ryu. Dan aku juga baru tahu sih guys, ternyata Karina bisa di bagian tengah guys. Karina ternyata bisa di bagian tengah ya teman-teman ya. Meta baru lagi kak guys. Ini meta baru sih, aku masih nggak tahu sih guys. Masih ngerabang-rabangnya tuh kayaknya masih banyak banget yang bisa dieksplor ya. Entah sekarang jadi meta assassin lagi. Terus juga ada XP model-model assassin. Ada Hellcard assassin. Hellcard XP ya. Banyak banget yang kayaknya masih dilihat-lihat ya. Bahwa dengan versi yang baru kayaknya Mobile Legends pengen semuanya mempunyai sebuah kesempatan yang sama ya. Untuk bisa lebih kuat dari segi pengalaman hero-nya guys. Dan kita lihat dari pasukan tim biru ya. Tuan muda mendapatkan coklat manja di saat Jonathan mendapatkan MVP dengan 7 pick off dan hanya dikembangkan 4 kali ya. Ada Kans, Stella dan juga Paradise. Yang sebenarnya udah sama-sama bagus meskipun mereka memang benar-benar kesulitan banget dengan memainkan sebuah team fight yang beberapa kali memang harus dipatahkan langsung dengan adanya Super Mei di sana ya.